Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen, perkenankanlah saya menyampaikan hasil pemikiran saya tentang cara perhitungan asesmen dari RPS yang sudah kita buat. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang kerangka RPS. Nah, sekarang masuk pada praktek perhitungan nilai-nilainya, jadi asesmennya. Jadi, yang akan saya bahas dalam video ini adalah khusus tentang cara asesmen capaian pembelajaran, yaitu mulai dari penilaian, ya, komponen penilaian, kemudian asesmen CPMK, asesmen CPL, kemudian IKCPL, dan yang terakhir adalah asesmen CPKKNI, dan termasuk format-formatnya yang diperlukan untuk melakukan asesmen dari nilai-nilai tersebut. Nah, prinsip asesmen bagaimana? Yang pertama, semua asesmen dilakukan dengan cara scoring atau pemberian nilai angka. Jadi, untuk yang saya lakukan ini semuanya adalah menggunakan metode kuantitatif. Jadi nanti akan menghasilkan angka-angka atau skor. Yang kedua, urutan asesmen adalah ini harus urut ya. Jadi pertama kita memberikan nilai pada komponen penilaian seperti PR, tugas kelompok, UTS, UAS, mungkin ada praktikum dan sebagainya. Nah, dari komponen penilaian ini kita nanti menghitung nilai CPMK. Dari nilai CPMK ini maka bisa dihitung nilai CPL, kemudian kita bisa menghitung juga nilai IKCPL, dan yang terakhir adalah menghitung nilai CPKKNI. Semuanya dalam bentuk angka atau skor. Yang ketiga, perhitungan asesmen berdasarkan tabel atau matriks pembobotan pada kerangka RPS yang sudah kita buat sebelumnya. Yang keempat, untuk menghitung nilai komponen tertentu yang terbentuk dari beberapa nilai komponen lainnya, maka kita menggunakan rumus, ya ini sudah sangat familiar ya, nilai komponen yang terbentuk dari beberapa nilai yang lain gitu, itu sama dengan jumlah dari bobot I dikalikan dengan nilai I per jumlah bobotnya. Jadi ada beberapa komponen nilai ya, nilai 1, nilai 2, nilai 3, masing-masing nilai ada bobotnya. Maka cara menghitungnya seperti biasa ya, bobot I kali nilai I, bobot 1 kali nilai 1, bobot 2 kali nilai 2, dan seterusnya ditambah, kemudian dibagi dengan jumlah bobotnya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan asesmen ini, yang pertama tentu saja kita sudah harus mempunyai komponen penilaian yang sudah harus lengkap ini. Mulai mungkin ada PR-PR ya, kemudian ada tugas-tugas, UTS, UAS, mungkin ada praktikum dan sebagainya, sesuai dengan RPS yang kita susun sebelumnya. Ini harus sudah ada. Yang kedua, menghitung skor CPMK. Yang ketiga, menghitung skor CPL. Yang keempat, menghitung skor IKCPL. Dan yang kelima, menghitung skor CPKKNI. Baik, mari kita praktekkan cara menghitung skor-skor tersebut ya, nilai-nilai asesmen secara lengkap. Ini seperti pada video sebelumnya sudah saya buat kerangka RPS. Nah, yang perlu kita perhatikan mulai dari sini, mulai langkah kelima ini buat penilaian. Ini ada komponen penilaian, ada PR1, PR2, PR3, PR4, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Nah, dari komponen penilaian ini kita bisa menghitung CPMK1, CPMK2, CPMK3, 4, dan 5. Di sini ada pembobotannya. Sesuai dengan rumus tadi, maka kita bisa menghitung CPMK1 ini. CPMK1 ini berarti bobot dari komponen nilainya per jumlah bobotnya. Berarti 25 per 25 kan 1 ya. Berarti CPMK1 C1 ini, CPMK1 ini itu sama dengan nilai UTS-nya.
CPMK 2, C2 sama dengan nilai PR1, ini bobotnya 10%, ada tugas kelompok 10%, totalnya bobotnya 20%, berarti nilai. Nah, ini karena angkanya mudah ya, berarti 10 tambah 10 dibagi 20, itu berarti kan nolnya bisa dihilangkan. Berarti CPMK 2 sama dengan PR1 ditambah tugas kelompok dibagi 2. Sebenarnya bisa juga ya. CPMK 2 sama dengan 10 PR1 ditambah 10 tugas kelompok dibagi 20. Oke, kita pakai yang sederhana saja. CPMK 3 sama dengan 5 PR2 ditambah 10 tugas kelompok ditambah 15 UAS dibagi 30. CPMK 4, 5 PR3 ditambah 5 tugas kelompok ditambah 10 UAS dibagi 20. CPMK 5 sama dengan ini hanya satu komponen nilai PR4 sama dengan PR4. Nah, di sini saya sudah membuat format penilaian ya. Jadi tadi ada komponen penilaian PR1, PR2, PR3, PR4, ada tugas kelompok, ada OTS, UAS. Nah, yang perlu kita perhatikan, nah di sini untuk tugas kelompok ini, penilaiannya itu ada 3 macam nilai. Nah, di sini ada nilai untuk CPMK2-nya, ada nilai untuk CPMK3, dan ada nilai untuk CPMK4. Maka, dalam memberikan nilai pada tugas kelompok, kita tidak boleh memberikan satu nilai. Misalkan tugas kelompok A nilainya 90. Tidak bisa, karena di sini ada 3 komponen nilai. Jadi, harus diberikan nilai pada masing-masing komponen nilai ini. Nah, contohnya, tugas kelompok ini ada tugas untuk menyusun RAB, ada menyusun penjadwalan, dan menyusun kurva S. Berapa nilai untuk RAB? Kita beri nilai. Ya, range-nya 0 sampai 100. Berapa nilai untuk penjadwalan, dan berapa nilai untuk kurva S. Jadi, dalam satu tugas itu ada 3 nilai, karena memang ada 3 CPMK. Nah, seperti itu ya. Demikian juga dengan UAS. UAS ini ada 2 komponen penilaian. Ada komponen CPMK 3, yaitu menyusun penjadwalan, dan ada CPMK 4, menyusun atau menggunakan kurva S. Jadi nanti di dalam memberikan nilai UAS, harus ada nilai untuk CPMK 4, CPMK 3, nilai untuk penjadwalan, dan nilai CPMK 4 untuk kurva S. Harus muncul itu 2 nilai itu. Jadi, ini sudah saya siapkan ya. Untuk tugas kelompok, ini ada nilai CPMK 2, 3, 4, ini harus dalam bentuk nilai, benar-benar dalam bentuk nilai. Kemudian UAS ada 2 nilai, nilai CPMK 3 dan CPMK 4. Sedangkan untuk PR, ya, PR1, 2, 3 ini karena tidak ada komponen lainnya yang membentuk, cuma satu komponen CPMK, ya langsung saja kita beri nilai. Kemudian untuk UTS juga hanya ada satu komponen nilai, CPMK 1, ya langsung diberi nilai. Oke, di sini saya memberikan contoh 4 mahasiswa ya. Ada mahasiswa dengan NIM 0000, ada mahasiswa dengan NIM 101010, ada mahasiswa 3 dengan NIM 0000, dan mahasiswa ke N 000. Oh, dibaca no gitu ya. Oke. Misalnya kita sudah memberikan penilaian untuk masing-masing komponen nilai ini. Ya. Mahasiswa 1 seperti ini, kemudian tugas kelompok. Nah, maka kita harus memberikan nilai ini, tugas kelompok ini berapa ini dengan bobot CPMK 2 10%, CPMK 3 10%, CPMK 4 5%. Maka dengan menggunakan rumus tadi, kita bisa menghitung 10 kali CPMK 2 ditambah 10 kali CPMK 3 ditambah 5 kali CPMK 4 dengan huruf dibagi total bobotnya ini 25 ya. Sama dengan ini.
Kemudian untuk nilai UAS ada dua komponen nilai bobotnya ini 15 dan 10. Maka kita bisa menghitung sama dengan 15%, 15 ya, kali CPMK 3 ditambah 10 kali CPMK 4 dibagi, ini jumlahnya 25. Oke, ya, terus tinggal di copy aja rumusnya ini tadi kan sudah. Tinggal di copy, tinggal di copy. Nah, dengan ketentuan ini, ya, PR1 itu bobotnya 10%, PR2 5%, PR3 5%, PR4 5%, tugas kelompok 25%, UTS 25%, UAS 20%, maka kita bisa menghitung. Ya. Jadi 10% 0,1 kali PR1 ditambah 0,05 kali PR2 ditambah PR3 tambah PR4 ini ya. Kemudian 0,25 kali tugas kelompok ditambah UTS ini juga 25%, UAS juga 25%. Ketemunya nilai angkanya sekian dan nilai akhir sekian. Copy ke bawah, maka keluarlah nilai dari mahasiswa ini, masing-masing mahasiswa. Oke, langkah pertama selesai ya untuk komponen penilaian dari hasil evaluasi yang kita berikan. Berikutnya, kita melanjutkan ke asesmen CPMK. Nah, ini masih kosong ya. Kita lihat rumusnya. Nah, di sini. C1, C2 itu CPMK. CPMK 1 sama dengan UTS. Ya, langsung saja. CPMK 1 sama dengan nilai dari UTS-nya. Di sini. Untuk mahasiswa 1. CPMK 2. Ini kita kopikan aja ya, biar mudah. Ini. Nah. C2 sama dengan PR1 tambah tugas kelompok sama dengan dalam kurung PR1 ditambah tugas kelompok. Tugas kelompok itu yang ini ya, yang sudah nilai totalnya dibagi 2. Ya, sudah. Nah, sudah dapat nilainya. CPMK 2 kita hapus di sini. Sekarang CPMK 3. Kita copy saja. Ini ya. CPMK 3 sama dengan 5 PR2. 5 kali PR2 ditambah 10 kali tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini yang sudah nilai totalnya ditambah 15 kali UAS ya, dalam kurung dibagi 30 ya. Bentar. Nah, sudah ketemu. CPMK 4 ini sudah selesai. Terus kemudian ini kita copy saja rumusnya. Copykan di sini. Sekarang kita menghitung CPMK 4 sama dengan dalam kurung 5 PR3 5 kali PR3 ditambah 5 kali tugas kelompok yang sudah total ini ya, ditambah 10 kali UAS ya, terus dibagi 20. Nah, sudah selesai CPMK 4, kemudian CPMK 5.
CPM K5 ini sama dengan PR4 nilainya ya. Langsung saja. CPM K5 ini sama dengan PR4. Untuk mahasiswa 1 ya. Nah, sudah selesai maka kita kopikan rumus ini tadi yang sudah kita buat ini ke bawah aja langsung. Nah, langsung ketemu semua. Nah, apa kontrolnya kalau hitungan kita sudah benar, maka kita bisa membandingkan di sini. Nah, ini ya, nilai angka dan nilai akhir itu harusnya ya sama ya. Jadi dengan nilai CPMK ini kita bisa menghitung juga nilai angka ya, dan nilai akhir. Nah, mahasiswa 1 66,5 nilai angkanya, nilai akhirnya C+. Mahasiswa 2 88,3 nilainya A. Mahasiswa ketiga 74,8 nilainya B, dan mahasiswa ke N 48,5 nilainya D. Persis sama angkanya. Kita lanjutkan ke asesmen CPL. Nah, ini. Baik, kita lihat di perangkat RPS-nya. Kita pakai yang tabel ini. Nah, nomor 6 ini. Bobot antara CPL dan CPMK. Ini mau kita hitung nih, CPL ini. CPL A, CPL D, E, G, H. Nah, dari bobot-bobot ini, kita bisa menghitung ini nilai dari CPL A. Bagaimana caranya? CPL A sama dengan 6 CPMK 2 atau 6 C2 ditambah 7 C3 ditambah 6 C4. Nah, ini dibagi dengan total bobotnya 19. CPL G, CPL H. Oke, kita lakukan satu persatu ya. Di copy saja rumusnya untuk CPL A dulu. CPL A. Nah, untuk mahasiswa 1, CPL A itu sama dengan dalam kurung 6 kali C2, CPMK 2 ya. Ini ditambah 7 kali C3, CPMK 3, ditambah 6 kali C4, 6 kali C4, CPMK 4, dalam kurung dibagi 19. Nah, bagi 19, oke, enter. Nah, sudah ketemu CPL A. Oke, kita hapus nih. Berikutnya CPL D. Nah, rumus CPL D ini. Kita kopikan saja. Nah, ini ya. CPL D ini sama dengan 25 C1. 25 kali C1. CPMK 1. Ditambah 3 C2. 3 C2. 3 kali C2. Ditambah 6 C3. 6 kali C3. Ditambah 4 kali C4. Ditambah C5. Dibagi 39. Total bobotnya. Enter. Oke, ketemu. Nah, kemudian berikutnya CPLE. Kita kopikan saja. CPLE. CPLE ini sama dengan dalam kurung 2C2, 2 kali C2, ini ya, ditambah 7C3, 7 kali C3, ditambah 4C4, dibagi dengan total bobotnya 13. Sudah. Berikutnya CPLG. CPLG ini kopikan. CPLG sama dengan dalam kurung 5C2,
5 kali C2 ditambah 6C3, 6 kali C3 ditambah 6 kali C4, C4 ditambah 2C5 dibagi total bobotnya 19. Nah, yang terakhir CPLH. Ini kita kopikan. Ya. CPLH sama dengan dalam kurung 4C2, 4 kali C2 ditambah 4 kali C3, C3 ditambah 2 kali C5, CPMK ya, 2 kali CPMK 5, ini ya, dibagi total bobot 10. Ya, sudah temu, kemudian dikopikan ke bawah untuk semua mahasiswa. Oke, kita cek apakah nilainya sama dengan yang sebelumnya. Mahasiswa 1 66,5 dapat C+, mahasiswa 2 88,3 dapat A, mahasiswa ketiga 74,8 dapat B, dan mahasiswa ke N 48,5 dapat D. Oke, sama. Baik, mari kita lanjutkan dengan perhitungan asesmen pada IKCPL. Nah, ini tabelnya ya. Seperti kita ketahui, untuk CPLA itu ada IKCPLA 3 level 3 ya. Untuk CPLD ini ada 2 level ya, saya namakan D2 dan D3. Ini level C2 taksonomi kognitif 2 dan ini level 3. Untuk CPLEGH ini ada level taksonominya level 3 semua. Ya. Baik, kita lihat rumusnya di kerangka RPS ya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat pernyataannya, ya, termasuk ini cara menghitungnya dari CPMK, ini ya, maka ini mengacu ke tabel ini. Ya, ini dia. Nah, mari kita lihat untuk IKCPLA, ya, IKCPLA ini didapat dari CPMK 234 dengan bobot sekian. Ya. Nah, ini levelnya 3. Nah, sebenarnya menghitungnya itu kan sama saja ya. 6C2 ditambah 7C3 ditambah 6C4 dibagi 19. Ya, artinya IK CPLA ya, A3 ini ya sama dengan nilai CPLA-nya. Ya, sederhana sekali karena ini hanya ada satu level ini. Hanya ada satu level. Berikutnya untuk CPLD, nah di sini ada 2 level ini. Ada level 2 dan ada level 3. Terpaksa kita harus memisahkan ini nilainya. Yang level 2 kita hitung dari CPMK 1 25 C1 dibagi 25 ya sama dengan C1 ya. Untuk yang level 2, sedangkan yang level 3 ini itu diperoleh dari CPMK 2 345. Jadi rumusnya adalah 3C2 ditambah 6C3 ditambah 4C4 tambah C5 per. Nah, ini jumlahnya ini 14 ya. Untuk yang IKCPL D level 3. Nah, untuk yang IKCPL EGH ini, ya ini sederhana saja ya. Ini satu level. Ya, ini rumusnya ya sama saja. Ya, rumusnya sama saja. Jadi kita nggak usah repot-repot menghitung. Langsung saja IKCPLE ini ya sama dengan nilai CPLE-nya. IKCPLG ya sama dengan nilai CPLG-nya. Dan IKCPLH sama dengan nilai CPL-nya, CPLH. Ya. Jadi
Baik, kita lakukan perhitungan. Yang untuk CPLA, ikannya sama dengan nilai CPL-nya. Yang CPLD ini ada 2 tadi. Untuk D2 ini kita ambil dari CPMK1. Ya, ini. Nah, ini cuma satu nilai ini. Kita ambil dari CPMK1. Sama dengan CPMK1. Oke. Yang D3, kita kopikan rumusnya ya. Oke. Yang D3 sama dengan dalam kurung 3C2 kali CPMK2 ditambah 6C3 6 kali C3 ya, ditambah 4C4 4 kali C4 ditambah C5 dibagi 14. Oke, enter. Nah, sudah dapat. Nah, untuk yang CPL EGH, IK CPL EGH, sama saja nilainya dengan nilai CPL-nya. Tidak usah repot-repot. Sama dengan nilai CPL-nya EGH. Langsung di copy saja. Ya. Oke, kita kopikan langsung ke bawah. Nah, oke. Ya, ketemu. Jadi artinya mahasiswa 1 ini indikatornya untuk CPLA ini dapat nilai 73,7. Nah, ini masuk kategori apa? Nanti ditentukan sendiri ya. Kategori apa namanya predikatnya ini. 50 untuk yang indikator level 2. D. Untuk yang level 3 71,9 dan seterusnya. Sudah ada nilainya ini. Baik, kemudian kita lanjutkan ke asesmen CPKKNI. Tabelnya sudah siap. Kita lihat di kerangka RPS-nya. Di sini ya, ini ya tabelnya ini. Seperti tadi, cuma bedanya kita menghitungnya ini ya, ini dari ini arah horizontal ya. Ya, S9, KU7, KK2 dan seterusnya ini berapa? Nah, ini ada bobot-bobotnya ini. S9 itu diperoleh dari CPLG saja. Ya, berarti S9 sama dengan CPLG. Ya, langsung saja ya. S9 ini sama dengan CPLG. Berikutnya KU7. KU7 ini dari G dan H. Ya, 10, 10, 20 berarti KU7 sama dengan G ditambah H per 2 ya. Nah, langsung saja. KU7 sama dengan G ditambah H. Ini ya. G ditambah H per 2. Ini tadi S9 ini ya. Saya ulangi. S9 itu sama dengan CPLG ya. Nah, sebenarnya yang lebih tepat lagi adalah di-linkkan ke ini CPL-nya ini ya. Nah, kebetulan sama ya tadi, kebetulan sama ini. CPLG ya. Kemudian KK2. KK2, nah ini diperoleh dari CPLD saja. Nah, langsung saja KK2 itu diperoleh dari CPLD. Kemudian KK4, nah, ini ya KK4, rumusnya ini 9 kali CPLA, 9A ditambah 15D ditambah 6E dibagi 30. Kita kopikan. Ini ya.
kakak 4 sama dengan 9A. 9 kali A. Ini ditambah 15D. 15 kali D ditambah 6 kali E dibagi 30. Ya. Ini membingungkan ya tadi, hapus saja. Ini sudah selesai, hapus. Tinggal P2. Nah, P2 ini rumusnya ini ya, 10A ditambah 15D ditambah 7E dibagi 32. Kita copy saja ini. P2 sama dengan dalam kurung 10 kali A ya, nah, ditambah 15D kali D ditambah 7E dibagi 32. Oke, sudah sama semua. Sudah betul semua. Tinggal di copy ke bawah. Nah, coba kita cek apakah sudah benar hasil perhitungan kita. Tadi nilai mahasiswa 1 ini 66,5 C plus, mahasiswa 2 88,3 A, mahasiswa 3 74,8 B, mahasiswa N 48,5 D. Oke, cocok ya. Jadi dengan kerangka RPS maka sangat memudahkan bagi kita untuk melakukan asesmen. Mulai dari penilaian ini ya, dari komponen nilai angka, nilai akhir, kemudian mendapatkan nilai CPMK. Nah, ini sudah indikatornya sudah dapat semua ini nilainya. Ini kategori apa nanti ditentukan sendiri ya. Nah, kemudian asesmen CPL-nya, nah, ini sudah ketemu. Dan asesmen indikator CPL juga dalam bentuk angka, skor. Dan terakhir asesmen CPKKNI. Baik, terakhir saya menyampaikan saran gitu ya untuk asesmen ini. Nah, yang pertama sebaiknya penyusunan RPS itu memang sudah ikut disertakan juga spreadsheet ya, jadi memudahkan. Jadi nanti ya penyusunan RPS kalau sudah matang, ketemu bobot-bobot semua, ya kita menyiapkan spreadsheet-nya untuk penilaian capaian-capaian tadi ya, sehingga nanti tinggal masukkan angka saja. Nah, tentunya pembobotan itu sesuai dengan RPS yang telah dibuat melalui kerangka RPS. Yang kedua, nah ini tadi yang saya sampaikan ya, mengenai predikat dari hasil capaian pembelajaran. Biasanya kita memberikan predikat ya, apakah sangat baik, cukup, buruk itu. Maka dari nilai yang diperoleh atau skor yang diperoleh dari asesmen tadi, kita bisa menentukan kategori. Sangat baik itu range-nya berapa sih? Baik, cukup, buruk, range-nya berapa? Nah, ini dibuat range nilai yang menunjukkan predikat tersebut. Ini alangkah baiknya kalau dibuat seragam ya, jadi mungkin tim kurikulum bisa membuat range nilai ini, kategori ini ya, untuk capaian pembelajaran mulai dari CPMK, CPL, IKCPL, dan CPKKNI. Nah, range-nya berapa ini? Yang dimaksud sangat baik, cukup, buruk itu berapa? Nah, dengan demikian nanti kita akan mengetahui kondisi mahasiswa ya, lulusan kita, ini bagaimana kondisinya, kategorinya. Baik, sampai di sini apa yang saya pikirkan selama ini ya, untuk memudahkan penyusunan RPS sampai dengan asesmennya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.